Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, saya Raihan Maulidin Haryadi dari kelas KPI 2C UIN Wali Songo, Semarang. Baik, hari ini saya akan berwawancara dengan seorang Bapak RT, yaitu Bapak Arif Yudit, Bapak Arif Yudit yang berada di RT 05 Logosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, di rumah dengan saya. Kali ini saya akan berwawancara tentang relasi muslim dan non muslim. Baik, saya akan bertanya. Yang pertama, pertanyaannya yaitu bagaimana Anda mengenal relasi muslim dan non muslim di Indonesia saat ini? Ya, terima kasih Mas Rehan. Selamat pagi. Atas wawancara kunjungan pada pagi hari ini di tempat kami. Untuk Mas Rehan, dari beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, bagaimana Anda mengenal Islam dan Muslim? Bagi saya, mengenal Islam sebagai agama monoteis, ya, yang percaya pada satu Tuhan, dan Muslim sebagai pengikut agama Islam yang menjalankan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Saya memahami bahwa Islam memiliki berbagai aspek, termasuk keyakinan, ritual, dan etika yang menjadi pedoman bagi Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda bagaimana relasi Muslim dan non Muslim itu di Indonesia saat ini, bagaimana? Kalau menurut saya, relasi antara Muslim dan non Muslim di Indonesia saat ini dapat dikatakan beragam. Di satu sisi banyak contoh toleransi dan kerjasama yang baik antara komunitas Muslim dan non-Muslim, seperti dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan. Namun di sisi lain masih ada kasus-kasus konflik dan ketegangan yang disebabkan oleh perbedaan agama dan keyakinan. Oleh karena itu penting untuk terus mempromosikan dialog dan pemahaman antara agama untuk memperkuat hubungan yang harmonis. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam menjaga etika komunikasi saat membahas isu sensitif seperti kebebasan beragama di Indonesia? Ya, menurut saya tantangan terbesar dalam menjaga etika komunikasi saat membahas isu-isu tersebut, ya, di Indonesia khususnya, tantangan terbesarnya adalah dalam menjaga etika komunikasi saat membahas isu sensitif seperti kebebasan beragama di Indonesia adalah menghindari provokasi dan memastikan bahwa komunikasi dilakukan dengan cara yang sopan dan menghormati perbedaan. Itu penting sekali untuk memahami bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi yang harus dihormati, dan komunikasi yang efektif dapat membantu mempromosikan toleransi dan pemahaman. Begitu kira-kira menurut saya, Mas Rehan. Oke. Ya, untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda merespon miskonsepsi tentang Islam? Misalnya, jihad, poligami. Dalam komunikasi dengan non-muslim itu bagaimana? Saya akan merespon miskonsepsi, ya, tentang Islam dengan memberikan informasi yang akurat dan berdasarkan ajaran Islam yang sebenarnya. Misalnya, jihad dalam Islam tidak hanya berarti perang fisik, tetapi juga perjuangan spiritual dan moral. Juga poligami dalam Islam
memiliki aturan dan ketentuan yang ketat dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Dengan memberikan informasi yang akurat, saya berharap dapat membantu mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang Islam itu sendiri. Itu menurut saya sih. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana peran media sosial dalam memperkuat atau merusak hubungan Muslim dan non-Muslim? Ya, media sosial memang dapat memiliki peran yang ganda dalam memperkuat atau merusak hubungan, khususnya antara Muslim dan non-Muslim. Di satu sisi, media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan dialog dan pemahaman antar agama itu tersebut, serta memperkuat hubungan yang harmonis. Namun di sisi lain, media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi-informasi yang tidak akurat dan memprovokasi konflik. Oleh karena itu, penting sekali untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Itu. Nah, untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana pengalaman Anda berkolaborasi dengan komunitas Muslim dalam isu sosial? Ya, jujur saya belum memiliki pengalaman pribadi ya mengenai kolaborasi dengan komunitas Muslim dalam isu sosial khususnya. Namun saya percaya bahwa kolaborasi antara komunitas Muslim dan non-Muslim dapat membantu mempromosikan pemahaman-pemahaman dan toleransi yang lebih baik. Itu, Mas Rehat. Ya, Pak Arif. Oke, yang ketujuh, pertanyaan yang terakhir. Apa harapan Anda terhadap cara Muslim menyampaikan peran keagamaan supaya lebih kondusif atau agar tidak mengganggu pemeluk agama yang lain? Ya, saya berharap bahwa Muslim juga dapat menyampaikan pesan keagamaan dengan cara yang baik, dengan sopan, menghormati perbedaan, dan tidak memprovokasi konflik. Dengan demikian, pesan keagamaan dapat disampaikan dengan efektif dan tidak mengganggu pemeluk agama yang lain. Selain itu, saya juga berharap bahwa Muslim dapat mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kasih sayang dalam berinteraksi dengan pemeluk agama yang lain. Begitu kira-kira Mas Rehan. Oh, iya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya kurang baik. Itu Mas Rehan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mirsa. Sekian dari wawancara saya dengan Pak RT Pak Arif Yudit sebagai Ketua RT 05 Logosari Kulon Pedurungan Kota Semarang. Ya, pemirsa, terima kasih telah menonton wawancara kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.